Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bismillah sirri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada kesempatan ini dapat mengikuti atau melakukan ibadah salat ikhlas untuk bersama-sama dengan mengerjakan pada sebulan lalu pada jemaah kita. Dan juga selamat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut sesianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami menyampaikan, yaitu pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kebahagiaan dan kesuksesan bagi umat manusia seluruhnya, baik di dunia maupun akhirat, hanya dengan amal agama yang sempurna yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dan pada saat ini umat Islam belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna, akan tetapi para sahabat dahulu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena di dalam diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia. Di antaranya ada beberapa sifat yang harus kita ketahui. Sifat yang pertama yang wajib kita ketahui adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Maksud dan tujuannya adalah untuk kita meyakini mengeluarkan makhluk yang ada dalam hati kita dan meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, agar kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak mudah menjadi orang yang munafik, dan kita termasuk orang yang berpelihara. Hadis baginda Rasulullah SAW, man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dahulu min ayyamah bil jannati sya. Barang siapa bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah, sedang hatinya mengucapkan atau membenarkan ucapan di sana, maka ia pasti masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan kitab yang satu, yaitu ketinggian satu sholat kehilangan seluruh harta dan keluarga. Hadis keempat, Al-Tani Muawiyah radhiyallahu anhu anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala man fatathu salatu faka'annama utira ahluhu wa maluhu. Dari Sayyidina Nawfal bin Muawiyah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terlewatkan olehnya satu salat, seolah telah kehilangan seluruh keluarga dan hartanya. Kami ulangi, An-Nawfal bin Muawiyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fatatuhu salatun faka'annama wudira ahluhu wa maluhu. Dari Sayyidina Nawfal bin Muawiyah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terlewatkan olehnya satu sholat, seolah-olah telah kehilangan seluruh keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Faedah, biasanya sholat terabaikan karena sibuk dengan urusan keluarga atau sibuk mencari harta. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika harta sudah melalaikan satu sholat saja, maka kita harus bersedih seolah-olah sudah hilang seluruh keluarga dan harta kita, sehingga kita tinggal seorang diri. Jadi seberapa banyak kita merasa merugi dan bersedih jika kita kehilangan seluruh keluarga dan harta kita, sebanyak itu pula hendaknya kita merasa rugi dan bersedih jika kehilangan satu sholat.
Jika ada seseorang yang percaya memperingatkan bahwa saat berjalan ada perampok siapapun melewati jalan itu tengah malam pasti akan dibunuh dan diambil hartanya oleh perampok itu. Maka seorang pemberani pun akan takut melewati jalan itu. Jangankan malam hari, siang hari pun dia akan takut melewati jalan itu. Sedangkan peringatan baginda Rasulullah SAW mengenai bahaya meninggalkan sholat bukan hanya 1 atau 2 kali, melainkan berulang-ulang. Kita adalah orang Islam yang telah mengakui kebenaran beliau dengan mulut kita, namun apa kesan beliau pada diri kita? Setiap orang mengetahui keadaan dirinya masing-masing. Kami lanjutkan dengan hadis yang kelima. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jama'a baina sholataini min ghairi muslim faqad ata baban min ababil kabair. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan 2 salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Kami ulangi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jama'a baina sholataini min ghairi uzrin faqad ata baban min abwabil kabair. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan 2 salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Hadis riwayat Hakim dari At-Targhib. Faedah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan melambatkan 3 hal. Jangan melambatkan sholat jika sudah tiba waktunya. Jangan melambatkan mengubur jenazah jika sudah siap. Dan jangan melambatkan menikahkan seorang wanita yang tidak bersuami jika sudah ditemukan jodohnya. Banyak orang yang mengaku sebagai orang yang taat beragama dan disiplin menjaga sholat, namun terkadang mereka mengqada sholat mereka di rumah masing-masing dengan alasan perjalanan, sibuk berdagang atau bekerja. Jika mereka melakukan hal itu tanpa uzur, berarti mereka telah terjerumus ke dalam dosa besar, karena mereka melakukan sholat tidak pada waktunya. Memang dosanya tidak seperti dosa meninggalkan sholat sama sekali, namun sholatnya tidak pada waktunya juga termasuk dosa besar. Demikianlah 2 hadis yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan mudah-mudahan juga kita bisa menyampaikan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita semua, agar kita selalu mengikuti apa perintah Allah dan mengikuti cara baginda Rasulullah SAW, agar benar-benar kita terhindar dari siksa api neraka. Mari kita duduk di sini dengan kibar majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.